Kenapa kamu tampar? Aku nggak tahu. Di mana biasa di apa orangnya? Orangnya biasa ada di masjid. Karena menyesal, karena juga takut dengan sendiri potong tangannya. Karena udah nampar Rasul, takut pada tangannya ditinggal. Sambil bawa tangan yang udah terpotong, udah terpisah dari sikunya, nyari mana. Ibu yang saya hormati, ketika Rasul sendal terompaknya putus, kan kalau kita buang, dulu susah ibu, disambung lagi dengan tali yang lain dengan tangan penuh mukjizatnya, sambung lagi dengan yang dia bisa sambung, dia bisa kepakai lagi. Bajunya sobek, dijahitin, kancingnya lepas, dipasang lagi, nggak ngerepotin bini. Kata ibu, andai kan suami kita kayak Rasul, berandai-andai. Mau makan nyari sendiri, mau minum susu pada sendiri, dan ketika pengen sesuatu nggak repotin, pergi ke pasar untuk membeli yang diinginkan. Nabi nggak banyak-banyaknya. Wa yuhibbul fuqara wal masakin, demennya Nabi dengan orang fakir sama orang miskin. Wa yajlisu ma'ahum, duduk bersama mereka. Kita berteman, enakan orang kaya, enakan orang miskin. Bu, kalau sama orang kaya kayak kegopoh-gopoh banget. Ada undangan dari orang kaya, yang satunya orang miskin, duluan orang miskin, duluan orang kaya. Gak bisa jawab kita. Kalau kita nggak duluan orang kaya, kita nggak kedapatan tempat. Tapi kalau orang miskin diundang, kita datangnya entar Rasulullah. Pada undang orang miskin, segera datang, demen makan bersama orang-orang miskin. Rumahnya kecil, duitnya nggak punya. Tapi kalau bisa di mana-mana capek, senderan duduk berdua si Aisyah. Nggak dibeliin mas-masan, Aisyah nggak punya baju bagus si Aisyah. Karena capek udah tua, maka direbahin badannya, taruh palanya di pangkuan Siti Aisyah. Kita punya laki miskin, nggak bagi duit, maunya makan enak, lalu rebahan di pangkuan kita, enak apa enak? Udah nganggur, nggak ngasih duit, pakai kolokan lagi gitu. Ibu manja. Tapi ibu, kalau kita punya suami ada kepribadian seperti Rasul, walaupun dia jarang memenuhi keinginan kita, kalau seumpamanya dia brando tanamnya kita, ibu, lalu tiduran di pangkuan kita siapin nggak diri kita? Nggak jawab. Dapatlah Rasul sebagai teladan, istrinya pun sebagai teladan lima. Orang itu sifatnya kan ada yang bagus, nasibnya ada yang kurang. Walaupun keadaan kita kurang, karena suami kita pas-pasan keadaannya, jangan ada pilih kasih apapun dia. Kita sayang, kita manja, kita belai-belai. Ibu, tiduran di pangkuannya si Aisyah. Kasih si Aisyah langsung dibelai rambutnya, ubannya cuma ada 19 lembar. Ibu, ubannya berapa lembar? Ya Allah, malu hati kita, Bu. Ya man lam yalbasil harir, wahai orang yang nggak pernah pakai baju dari sutra. Walam yasba ala khubzis sa'ir, belum pernah makan roti yang dari gandum yang enak. Ini kan gandum yang kapok dimakan oleh Nabi. Walam yanam ala firasil watir, wahai orang yang belum pernah tidur di atas tempat, di atas kasur yang empuk, tidur di atas pelepah korma atau daun-daunan korma. Terus dibelai sambil mulai air matanya nitik, sedih dengan keadaannya. Di mana Siti Aisyah? Kenapa nangis Aisyah? Kau begitu sangat sabar, sangat healing, sangat puas qanaah. Apa kata Rasul? Hidup kita sebentar di dunia, sebentar kita akan nikmat nanti di yaumil qiyamah dalam surga. Ibu, di dunia nggak ada artinya, Ibu, cuman sebentaran. Yang paling nikmat kekal abadi adalah Jannatul Firdausi nuzula khalidina fiha abada. Mau masuk surga? Mau sayang lagi? Mau nggak bentak-bentak lagi? Redho sama suami yang bikin bagi duitnya? Itu kunci kita, Bu. Kunci kita adalah surga kita ada di ridhonya suami. Surga kita ada di ridhonya suami. Jangan suka membangkit-bangkit, membanding-bandingkan, menuntut banyak dengan suami yang keadaannya memang sangat susah. Terima, alhamdulillah, insya Allah, ya Bu ya. Jadi hari ini kita maulid, tambah lagi ilmu. Paling nggak kita bisa ambil dikit aja, Bu, sabarnya, hilimnya, tawadunya, pemalunya, jangan malu-maluin, Ibu. Pemalunya kita, Nabi aja laki-laki pemalu, mesti perempuan lebih banyak malunya. Al-haya minal iman, plesetan waktu sekolah di Sapopan. Al-haya minal iman, malu-malu nggak keduman, katanya. Dan al-haya minal iman, bagian daripada iman. Kalau kita punya sifat malu, qanaah, ridha, ikhlas, tawadhu, iman kita udah menjadi bagian syu'bah.
yaitu bagian cabang-cabang yang baik, dan insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan kalau kita amalin sedikit aja tadi betul, insya Allah Nabi bangga, ahlan wa sahlan wa marhaban ya ummati, insya Allah kita disambut oleh Rasul yang banyak sahabatnya yang ridho dengan keadaan. Paham Bu? Insya Allah terima kasih perhatian, udah ditungguin di cawan. Mohon maaf, kita baca suratul Fatihah untuk Ustazah almarhumah Hajah Masiyah Allah dan Hajah Mujni. Allah yarhamuha, Allah Ta'ala maafkan khilaf dan salahnya. Allah Ta'ala terima jadi amal ibadahnya. Allah jadikan keturunannya auladun sholihin wa banatun sholihat. Dan Allah Ta'ala jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Bagi kita semua yang punya cucu, punya anak, ya Allah jadikanlah anak-anak yang birrul walidain, anak yang demen ibadah, anak yang demen ngaji, anak yang kalau sholat nggak pakai disuruh ibu. Mudah-mudahan mereka bahagia dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama kita ucapkan kepada guru kita Al-Karamah Umi Ustazah Hajah Firdaus Hanim yang telah memberikan mau'izatul hasanah di hadapan kita semua Bu ya. Sebelumnya kita ucapkan selamat jalan kepada guru kita bersama Al-Karamah Umi Ustazah Hajah Firdaus Hanim, senantiasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala.